Salam damai sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Susi Susanti Weni. Pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang adalah suluh dalam langkah hidup kita. Tetapi sebelumnya saya mengajak untuk mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami agar kami dapat memahami firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah kebenaran itu, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan yang saya pilih bagi kita di dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dari firman Tuhan ini saya berikan tema makna kematian Yesus bagi orang percaya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita merayakan Jumat Agung, yaitu kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Suatu hari ada sebuah film sinema di TV dan ada satu kalimat yang menarik untuk direnungkan. Ketika salah seorang aktor dalam film itu meninggal, lalu ada aktor lain yang berkata kepada rekannya, "Sabar kawan, memang ada obat untuk semua hal kecuali kematian." Ya, hampir semua persoalan, setiap tantangan, setiap penyakit yang menghampiri manusia, mereka selalu bisa memikirkan, merencanakan, akan menemukan tindakan atau solusi yang tepat untuk paling tidak dapat mengatasi atau mengurangi dan mengobati sakit yang dialami manusia. Tetapi ketika kita berbicara soal kematian, maka sepanjang sejarah kehidupan manusia sampai hari ini, belum ada orang yang berhasil menemukan obat atau solusi untuk mengatasi datangnya kematian. Namun pada saat ini kita akan merenungkan bagaimana makna kematian Yesus bagi orang percaya melalui jalan Via Dolorosa. Kita akan merenungkan dalam dua bagian kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, makna kematian Yesus bagi orang percaya itu kematian Yesus memperdamaikan relasi manusia dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, karena kematian Yesus, maka permusuhan antara kita dengan Allah telah berakhir diganti damai dengan Allah. Tanpa Kristus, maka damai itu hanya sebuah mimpi. Damai dengan Allah ini merupakan sebuah berkat yang sangat besar yang kita miliki. Mengapa? Karena saudara dan saya dilepaskan dari murka Allah, dilepaskan dari kemarahan Allah yang menyala-nyala. Maka kita seharusnya hidup sesuai dengan apa yang berkenan di hati Tuhan, yakni hidup di dalam kekudusan. Kebenaran yang kedua, yakni kematian Yesus memberikan pembenaran bagi orang percaya. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan usaha dan upaya sendiri, bahkan dengan perbuatan baik sekalipun, manusia tidak akan dapat memperoleh keselamatan dan mengalami pemulihan dengan Allah, kecuali inisiatif itu datangnya dari Allah sendiri. Karena itu Ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Inilah yang disebut anugerah. Anugerah diberikan Allah sebagai bagian dari proses pembenaran, di mana manusia yang berdosa dijadikan benar bukan berdasarkan apa yang diperbuatnya atau karena amal baiknya, tetapi berdasarkan apa yang telah Allah lakukan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita benar-benar dan sungguh-sungguh memaknai kematian Yesus, sebab pengorbanannya sangat besar bagi kita. Darahnya yang mahal telah tercurah, bahkan nyawanya diberikan kepada kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Selamat memperingati hari kematian Yesus. Biarlah Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin.